Shalom saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di program kita bersama Before Five Devotion. Hari ini pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Mazmur 13 dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku. Bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, pada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyikan untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca Mazmur 13, kita akan mendapati bagaimana pemazmur sedang mengalami pergumulan. Pergumulan ini terjadi pribadinya pemazmur sendiri. Kita melihat pemazmur mengalami di satu sisi atau satu tekanan yang begitu hebat dalam kehidupannya ya. Dia merasa sangat amat dijauhi oleh Tuhan. Ini kita lihat dari kata-kata berapa lama lagi gitu ya. Nah kalau kita berbicara berapa lama lagi dalam konteks pada waktu itu, ini tentu waktu yang cukup lama ya. Berbeda dengan kita waktu sekarang ya. Ketika kita nonton YouTube misalnya, buffering sedikit aja, terus kita bilangnya, aduh lama sekali internetnya begitu ya. Nah itu lama, pengertian lama mungkin untuk zaman modern seperti sekarang ya. Tapi ketika kita kembali kepada zaman dahulu, ketika kita berbicara masalah berapa lama, ini artinya rentang waktu yang cukup jauh sekali. Dan kalau kita melihat kata berapa lama itu muncul 4 kali di dalam Mazmur 13 ini. Kita melihat bahwa pemazmur itu mengalami 3 pergumulan yang luar biasa. Maksud saya dia bergumul dengan Tuhan pertama. Dia berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Dan kemudian berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Nah kalau misalnya pemazmur berkata di ayat yang kedua, berapa lama lagi kau lupakan aku? Nah kata melupakan itu mungkin sesuatu yang bisa tidak disengaja seperti itu ya. Aduh aku lupa. Nah itu sesuatu yang tidak disengaja. Tetapi hari ini pemazmur berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Nah kata sembunyi itu berarti sesuatu yang disengaja seperti itu ya. Kita tahu ada orang datang, kita sengaja bersembunyi. Jadi bersembunyi itu bukan sesuatu yang kebetulan atau sesuatu yang tidak disengaja. Tetapi bersembunyi adalah sesuatu yang disengaja. Nah ini pergumulan pertama seorang pemazmur kepada Tuhan. Dia merasa betapa Tuhan sedang menyembunyikan diri daripadanya. Makanya dia berdoa kepada Tuhan, dia meratap kepada Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan jauh dari dia. Oleh sebab itu dia berkata bahwa Tuhan sedang menyembunyikan diri daripadanya. Selain bergumul dengan Tuhan, pemazmur juga bergumul dengan dirinya sendiri. Ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Pemazmur sedang berkata kepada dirinya bahwa saya terlalu khawatir terlalu lama. Kekhawatiran yang saya alami sangat lama dan terlalu lama. Artinya pemazmur ketika dia bergumul dengan Tuhan, dia juga sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Dan tidak hanya di itu saja, kita juga melihat bahwa pemazmur juga bergumul tentang lawan-lawannya atau musuhnya. Jadi 3 pergumulan ini yang sedang dialami oleh seorang pemazmur. Dia bergumul dengan Tuhan, dia bergumul dengan dirinya sendiri, dan juga dia bergumul dengan musuh-musuhnya yang selama ini betul-betul bertekad atau betul-betul memburu pemazmur sedemikian rupa untuk mencelakakan kehidupan pemazmur. Wah ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang membuat pemazmur betul-betul bergumul di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat akhir dari ayat ini,
pemazmur dikuatkan atau pemazmur menguatkan dirinya sendiri dengan sebuah pernyataan kata pemazmur, tetapi aku, ayat yang ke-6, kepada kasih setiamu aku percaya. Kata tetapi aku ini seperti menyiratkan benar apa yang diungkapkan ayat 1 sampai ke 5. Betul bahwa sepertinya Tuhan jauh dari dia. Betul sepertinya dia sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Dia khawatir berlebihan. Betul ketika ayat ini terjadi, pemazmur sedang dicari-cari oleh musuhnya, sedang diincar oleh musuhnya. Tetapi itu semuanya tidak menyurutkan kepercayaan pemazmur kepada kasih setia Allah yang sangat luar biasa. Pemazmur mempercayai kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun pemazmur mengalami hal-hal yang sedang tidak baik, tetapi hari ini pemazmur berkata bahwa kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Seringkali di tengah-tengah situasi, kondisi yang sulit ini kita bergumul. Kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh. Berdoa rasanya tidak ada damai sejahtera. Berdoa rasanya kok sama saja. Dan banyak sekali hal yang terus mengimpit dalam kehidupan kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga membuat kita mengalami depresi, mengalami kita stres. Hari ini kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini pemazmur mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan. Boleh nggak sih kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan? Tentu saja boleh. Ketika kita depresi, boleh nggak kita datang kepada Tuhan dan mengungkapkannya kepada Tuhan? Boleh. Ada orang berkata, wah di hadapan Tuhan jangan mengeluh, jangan mengungkapkan isi hati, puji dia. Betul, di satu sisi ketika kita dalam kondisi yang sesak, ketika kita dalam kondisi kesakitan, mungkin kita tetap berkata Tuhan adalah kekuatan. Betul, tapi boleh nggak kita mengungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan? Tentu saja boleh. Toh kita tidak mengungkapkannya pun Tuhan tahu, begitu ya. Jadi menjadi jujur di hadapan Tuhan itu baik. Sama seperti pemazmur ketika dia mempertanyakan Tuhan, engkau di mana? Tuhan, kenapa engkau sembunyi? Ini adalah pengalaman pribadi pemazmur, bagaimana dia merasa jauh dengan Tuhan dan banyak permasalahan mengimpit dia. Saya juga mau berkata untuk setiap kita, kalau hari ini ada banyak permasalahan, kalau hari-hari ini ada banyak sekali pergumulan yang sedang menghimpit kita dan membuat kita stres, membuat kita depresi, datang kepada Tuhan, ungkapkan kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, beban ini terlalu berat, beban ini tidak mudah untuk aku lalui Tuhan. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, menyatakan kasih setianya kepada kita. Dan hari-hari itu kita akan mempercayai dunia boleh semakin tidak baik, orang-orang boleh semakin tidak baik kepada kita, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan boleh memberkati dan menjadi kekuatan untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa yang seringkali membuat kami berpikir di mana Tuhan. Seringkali membuat kami berpikir Tuhan menyembunyikan diri dari kami. Tapi hari ini Tuhan, pemazmur mengajarkan kami bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit, kami boleh datang kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kami, berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Dan kami terlalu mempercayai Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyayangi dan mengasihi kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong, menuntun kami untuk kami tidak menjadi takut ketika menghadapi dunia ini, tapi kami menjadi orang yang dibangkitkan imannya, mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah menjauh dari kami. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong, menuntun kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi saya rindu firman ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.